Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Berkati untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikannya Bapa, biarlah boleh menyampaikannya dengan seturut kehendak-Mu. Demikian untuk yang mendengarkannya Tuhan, boleh mereka melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam dengan tema bersaksi dalam iman dan kasih yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Beginilah firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kisah tentang Stefanus dengan kawan-kawannya dapat kita baca dalam pasal 6 ayat 1 sampai 7, di mana mereka yang dipilih sebagai diaken untuk melayani orang-orang miskin. Nama Stefanus dalam bahasa Yunani Stefanos, yang artinya mahkota. Dalam pasal 6 ayat 8 kita menemukan bahwa Stefanus dipenuhi oleh kuasa dan karunia untuk mengadakan banyak tanda dan mukjizat sambil memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injillah Stefanus ditangkap dan mati martir pertama sebagai pengikut Kristus dengan hukuman rajam. Ternyata perkataan-perkataan Stefanus telah membangkitkan amarah anggota-anggota majelis agama. Mereka tidak dapat menerima perkataan Stefanus sebagai suatu teguran, namun sebagai perkataan yang menusuk hati, yang membangkitkan kemarahan besar. Di sini Stefanus membuka kesombongan iman dan kekudusan palsu mereka. Dari perikop kita malam ini dapat belajar bahwa kematian Stefanus mengingatkan kita bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan dipatahkan oleh Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kemenangan atas kuasa maut melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kematian daging bukan lagi sesuatu yang harus ditakutkan oleh orang-orang yang beriman pada Tuhan. Sekalipun setiap saat
kita berhadapan dengan bahaya maut dan kita dipandang seperti domba-domba sembelihan. Roma 8 ayat 36. Saudara-saudaraku, melalui nas ini beberapa hal yang boleh kita refleksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bersaksi dengan kesungguhan iman. Bersaksi dengan kesungguhan iman artinya kita tidak asal percaya, namun benar-benar memiliki kesungguhan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bahasa kiasan yang sering dipakai Kristen KTP. Selanjutnya kita harus mampu menyaksikan iman yang bukan di mulut atau melalui kata-kata saja, tetapi iman kita harus mampu disaksikan semua orang tanpa takut dan gentar. Biarlah semua orang mengenal iman kita, bukan hanya karena status atau jabatan kita, tetapi iman kita dikenal semua orang karena sikap dan tindakan yang benar setiap hari. Apapun boleh terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Satu hal yang tidak berubah, yakni tetap berpegang teguh pada iman yang benar. Bersaksi dengan kasih. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Matius 10 ayat 22. Sekalipun demikian, Yesus memperingatkan kita supaya tidak pernah takut dan gentar. Dalam Matius 10 ayat 28, Yesus berkata untuk tidak pernah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Tuhan sendiri mempersiapkan dan mengaruniakan kepada kita Roh-Nya untuk tetap dapat bersaksi di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahwa anak-anak Allah memiliki sikap memaafkan, sebagaimana Allah Bapa kita adalah kasih. Demikianlah Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sekalipun mengalami siksaan bahkan hukuman rajam. Stefanus yang memiliki iman yang kuat masih mampu menyaksikan sikap permohonannya kepada Tuhan atas perbuatan mereka yang jahat. Demikianlah kasih menjadi kesaksian kita bagi mereka yang benci dan memusuhi kita. Karena iman kepada Tuhan Yesus dengan tetap mengampuni setiap perbuatan yang jahat. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, pasti ada tantangan iman yang senantiasa kita hadapi. Ketahuilah, justru dalam tantangan tersebutlah kita harus menyaksikan iman dan kasih kita. Biarlah seluruh hidup dan kehidupan kita, masing-masing kita semakin dipakai Tuhan menjadi saksi yang hidup tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maukah kita dipakai Yesus sebagai saksi melalui iman dan ketaatan kita? Stefanus pun dalam iman dan kasih telah menjadi teladan setia sampai akhir. Stefanus memohon pengampunan kepada Tuhan supaya mereka yang membenci dan merajamnya mendapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rasul Paulus dengan iman mampu bersaksi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dan dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, sebab bagiku
Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus menolong kita bersaksi dalam iman dan kasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh bersaksi dengan iman dan kasih, di mana yang Kau telah ajarkan bagi kami Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, agar kami boleh bersaksi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan kami juga boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan mau menemani kami, agar kami boleh istirahat dengan baik, dan esok hari dapat kesegaran yang baru untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kami. Bapa yang di surga, berkati juga Tuhan kepada mereka yang pada saat ini sedang dalam pergumulan Tuhan karena kesehatan. Kiranya Tuhan yang memberikan penyembuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Pada mereka juga yang bergumul di dalam situasi ekonomi juga Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik, agar mereka juga Tuhan boleh senantiasa melakukan bersaksi Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, agar mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, di dalam pemulihan COVID-19. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga pada waktunya Tuhan akan menjadi indah bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.